Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial statistik Ibu 1000 halaman. Tutorial Ibu statistik 1000 halaman, saya Sofyan. Pada kesempatan ini ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu semua tentang Smart PLS 3. Bagaimana kita melakukan evaluasi model penelitian menggunakan software Smart PLS 3. Pada kesempatan ini kami hanya memberikan paparan tentang PowerPoint, ya, tidak mengoperasikan Smart PLS 3-nya, softwarenya. Adapun pengoperasiannya bisa dilihat di tutorial yang lainnya. Pada kesempatan ini kami lebih ingin menekankan tentang bagaimana mengevaluasi model penelitian kita menggunakan Smart PLS 3. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak judul penelitian kita berkaitan dengan pengaruh antar variabel yang mana variabel tersebut diukur secara tidak langsung, ya, melalui sejumlah instrumen. Variabel tersebut disebut sebagai variabel laten, ya. Contohnya religiositas, kepuasan, pemberdayaan, motivasi, kinerja, komitmen organisasi, modal sosial, kualitas pelayanan, dan yang lainnya. Banyak variabel di dalam ilmu sosial dan ilmu manajemen, ya, di sekitar kita disebut sebagai variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan membutuhkan sejumlah item pengukuran untuk mengukurnya. Ini beberapa kami highlight judul penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan, pelatihan terhadap kepuasan dan kinerja pegawai, di mana kepemimpinan, pelatihan, kepuasan, dan kinerja pegawai termasuk di dalam kategori variabel laten. Banyak analisis yang dapat kita gunakan. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan partial square, analisis nomor 4. Mengapa kita menggunakan partial square? Secara umum ada 8, ya, tetapi yang paling umum digunakan bahwa kita menggunakan PLS itu adalah ketika variabel kita juga sangat kompleks dan juga sampel size yang kita gunakan cukup moderat atau lebih sedikit dibandingkan sampel size yang digunakan di dalam SEM-RISREL ataupun AMOS. Bapak Ibu semua, ini adalah contoh penelitian yang ditulis oleh Martensen tahun 2000, di mana ada 10 hipotesis penelitian. Penelitian ini cukup kompleks menurut hemat kami. Kemudian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Parks. Ya, ketika menghadapi model yang kompleks seperti ini, Haier et al. Merekomendasikan, ya, Haier et al. 2011 merekomendasikan untuk menggunakan PLS. Ya. Di dalam tulisan ditulis oleh Henseler, ketika menghadapi model yang cukup kompleks seperti ini, dan juga banyak variabel penelitian yang terlibat, ya, beberapa ukuran goodness of fit, ya, cenderung menurun, ya, dengan meningkatnya kompleksitas model. Oleh karena itu, partial square atau Smart PLS dapat menjadi alternatif metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi variabel dengan jumlah variabel penelitian yang cukup kompleks seperti ini. Bapak Ibu semua, langkah di dalam PLS ada 8 secara umum seperti di dalam layar. Ya, ini adalah alur atau algoritma memulai PLS, dimulai dari spesifikasi model struktural, kemudian spesifikasi model pengukuran, kemudian evaluasi model pengukuran hingga memperoleh hasil dari model pengukuran yang baik, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural, dan dilanjutkan dengan kebaikan model, dan terakhir adalah selesai dan diimplementasikan. Ini adalah algoritmanya. Kita akan mengambil contoh tentang pengaruh religiositas pemberdayaan guru terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru. Ada 4 variabel yang terlibat. Kita dapat saja membuat model pertama seperti ini, ya. Dalam spesifikasi model strukturalnya bisa jadi kita membuat modelnya seperti ini, di mana ketiga variabel motivasi, religiositas, dan pemberdayaan diduga mempengaruhi kepuasan. Alternatif yang kedua adalah seperti ini, menjadikan variabel motivasi sebagai variabel mediasi, ya. Kita membuat model pertama dan membuat model kedua harus menggunakan referensi teori yang benar dan referensi hasil penelitian sebelumnya. Atau alternatif model yang ketiga, ya, apakah benar secara teori, ya, religiositas memoderasi motivasi dan kepuasan. Jadi sekali lagi harus ada teori dan juga ada referensi penelitian sebelumnya. Apakah kita akan mengambil model yang pertama, model yang kedua, dan model yang ketiga? Sahabat Indonesia harus didekati dengan teori dan referensi sebelumnya. Model dalam PLS ada 2 secara umum, yaitu model struktural disebut inner model dan model pengukuran disebut sebagai outer model. Ya, model struktural berkaitan dengan hipotesis penelitian kita, ya, dari hasil fenomena penelitian kita, kausalitas antar variabel laten, kemudian kita hipotesiskan dalam penelitian, kemudian kita membangun model struktural. Nah, selanjutnya setelah model struktural, bagaimana variabel itu diukur disebut sebagai model pengukuran atau outer model.
Model PLS sekali lagi ada dua, yaitu model struktural berarti pengaruh motivasi terhadap kepuasan namanya adalah model struktural. Sedangkan model pengukuran bagaimana variabel motivasi dan kepuasan ini diukur. Variabel motivasi diukur secara formatif. Ada dua jenis model pengukuran, yaitu model pengukuran formatif dan model pengukuran reflektif. Model pengukuran formatif, arah panahnya berasal dari item pengukuran menuju variabel. Sedangkan reflektif adalah arah panahnya dimulai dari variabel ke indikator. Berarti indikator mencerminkan pengukuran variabel. Sedangkan formatif, item pengukuran motivasi 1, motivasi dan 2, motivasi 3 membentuk atau mempengaruhi motivasi. Nah, spesifikasi model pengukuran harus hati-hati oleh kita apakah model pengukuran kita bersifat reflektif atau formatif. Dan yang kedua harus kita perhatikan apakah model pengukuran kita first order atau second order atau high order. Ya. Nah, penggunaan reflektif formatif sekali lagi harus memperoleh justifikasi dari teori yang benar. Ya. Ini adalah contoh model pengukuran kepuasan hotel. Bisa diukur secara reflektif, ya, sebelah kanan, dan bisa diukur secara formatif. Menurut Gaston David 2016, jika item pengukuran kita dalam kuesioner bunyinya seperti ini, this hotel belongs to my favorite. Hotel ini adalah hotel kebanggaan saya. Saya akan merekomendasikan hotel ini pada orang lain. Saya selalu bahagia bermalam di hotel ini. Maka itu adalah item-item pengukuran model pengukuran reflektif. Sekali lagi, model pengukuran reflektif diukur dicerminkan dari meaning, artinya dari variabel tersebut. Tetapi model pengukuran formatif, sekali lagi hati-hati, model pengukuran formatif untuk kepuasan hotel diukur dari the fitness area is good, ya, area fitnessnya sangat baik, ya, pelayanan pegawainya sangat baik, kebersihan ruangan hotelnya sangat baik, harga hotelnya sangat terjangkau, pelayanannya sangat baik. Oleh karena itu, maka kita harus hati-hati menggunakan kapan kita menggunakan model reflektif dan kapan kita menggunakan formatif. Secara alamiah, ya, secara alamiah sudah disebutkan di dalam teorinya, tinggal kita bagaimana apakah model pengukuran tersebut reflektif atau formatif. Ini adalah studi yang dilakukan oleh Jarvis tahun 2003, bisa dilihat di dalam Henseler 2009, di sana disebutkan bahwa 29% publikasi ilmiah dalam jurnal Marketing and Consumer Research terjadi misspesifikasi. Ya, misspesifikasi terjadi umumnya yang secara alamiah model pengukuran itu formatif, tapi kita justifikasikan sebagai model pengukuran reflektif. Ya, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Bagaimana model pengukuran reflektif itu dievaluasi? Ini adalah contoh bangunan model pengukuran reflektif untuk first order. Variabel langsung diukur oleh item pengukuran. Evaluasinya ada 12, ya, meliputi loading factor, reliabilitas, hingga yang ke-12 yaitu SRMR. Kedua-belas item tersebut, kedua-belas ukuran indikator untuk mengevaluasi pengukuran reflektif dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi model pengukuran, kemudian evaluasi model struktural, dan evaluasi kualitas model. Evaluasi model pengukuran terdiri dari convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dilihat dari loading factor, ya, direkomendasikan 0,70 meskipun tulisan dari CIN 1998 menggunakan loading factor minimum 0,50 dengan syarat bahwa composite reliability nantinya di atas 0,70. Yang terakhir adalah average variance extracted, ya, di atas 0,50. AV dapat diartikan sebagai besarnya kandungan variasi setiap item pengukuran yang dikandung oleh variabel harus di atas 50%. Kemudian discriminant validity ada 3 metode, yaitu cross loading, yaitu metode evaluasi discriminant validity pada tingkat indikator. Sedangkan yang kedua adalah Fournier and Laker criterion, yaitu akar AP lebih besar dari korelasi antar variabel. Dan yang ketiga adalah HTMT, ya, yang diperkenalkan tahun 2015 oleh Henseler, ya, di bawah 0,90. Apabila setelah memperoleh model pengukuran yang baik, ya, terpenuhi semua 6 item ini, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural. Ya, evaluasi model struktural pertama harus dilihat dulu apakah terjadi multikolinear antara variabel. Ya, metode yang digunakan adalah varian inflated factor di bawah 5. Apabila nilai varian inflated factor di bawah 5 menunjukkan multikolinearitas yang rendah atau multikolinearitas antar variabel dapat diabaikan, maka selanjut dengan uji statistik.
Ya, uji statistiknya di atas 1,96 setiap dari koefisien jalur. Apabila T statistiknya di atas 1,96 maka signifikan untuk alfa 5%. Evaluasi kualitas model dilihat dari R-square, effect size, dan chi-square redundancy dan SRMR. Model pengukuran formatif seperti ini, item membentuk variabel atau item berpengaruh terhadap variabel, ya. Yang pertama, evaluasi model pengukurannya dilihat dari signifikansi weight dan arah weight. Yang kedua adalah kolineritas antar indikator, ya. Kolineritas outer weight, jadi antara indikator. Ya, kemudian yang poin ketiga, keempat ini evaluasi model strukturalnya, ya sama seperti evaluasi model struktural di dalam model pengukuran refraktif. Kemudian yang kelima R-square dan effect size F-square dan SRMR, ya. Di dalam model pengukuran formatif, kami menggunakan referensi yang ditulis oleh Hensler bahwa chi-square redundancy hanya berlaku untuk model pengukuran reflektif. Nah, di sini ada chi-square redundancy poin nomor 10 hanya berlaku untuk model pengukuran reflektif. Oleh karena itu, di dalam model pengukuran formatif kami tidak masukkan. Bapak Ibu semua, kita lihat di dalam Excel ini adalah evaluasi model struktural, model pengukuran untuk bersifat reflektif. Sekali lagi, loading faktornya harus di atas 0,50 atau lebih direkomendasikan di atas 0,70. Yang kedua adalah composite reliability, reliabilitasnya di atas 0,70. Yang ketiga adalah AV di atas 0,50. Kemudian diskriminan validity-nya adalah pertama Fornell and Laker criterion, diskriminan validity pada level variabel, cross loading yaitu diskriminan validity pada level indikator, kemudian HTMT, kemudian evaluasi model strukturalnya, kolineritasnya dilihat dari varian inflated factor di bawah 5, dan yang kedelapan signifikansi koefisien jalur atau pengujian hipotesis kita, ya dilihat dari T statistik lebih besar dari 1,96 atau V-value kurang dari 0,05. Smart PLS3 sudah bisa menghasilkan V-value, bisa dilihat. Kemudian evaluasi kualitas model yang pertama adalah R-square. R-square ini adalah besarnya variasi variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Ya, menurut Haier et al. Tahun 2011, kalau 0,75 maka R-square-nya tinggi, 0,50 moderat, dan 0,25 itu rendah. Effect size itu menggambarkan pengaruh variabel, ya, pengaruh variabel pada level struktural. Ya, pengaruh variabel pada level struktural. Nilainya adalah 0,35 menurut Haier besar, 0,15 sedang, dan 0,02 rendah. Chi-square redundancy nilainya harus di atas 0, menunjukkan bahwa model memiliki prediktif relevan. Ya, relevan. Baik, kemudian SRMR itu menggambarkan tentang apakah data empiris cocok tidak dengan model. Membandingkan antara matrik korelasi data, matrik korelasi dari sampel data dengan matrik korelasi hasil taksiran model. Nilainya harus di bawah 0,10 atau lebih direkomendasikan di bawah 0,08. Itu adalah evaluasi model pengukuran reflektif, sedangkan evaluasi model pengukuran formatif, pertama adalah evaluasi model pengukurannya dilihat dari signifikansi weight dan arah weight, ya, apakah signifikan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah koordinatnya, ya. Berkaitan dengan signifikansi weight, kami jelaskan lebih mendalam, ya. Kita menggunakan referensi yang ditulis oleh Garson tahun 2016, ya. Apabila weight-nya itu signifikan, maka item pengukuran tetap di dalam model. Apabila bobot atau weight-nya tidak signifikan, nah umumnya ada juga yang tidak signifikan, tetapi loading faktornya di atas 0,50, maka tetap dimasukkan dalam model. Akan tetapi bila bobotnya atau weight-nya tidak signifikan, dan loading faktornya juga rendah, maka dihilangkan di dalam model. Ya, itu referensi dari Gerson David tahun 2016. Kita kembali lagi, evaluasi model strukturalnya sama, ada R-square, effect size, F-square, dan SRMR. Demikian Bapak Ibu, teori singkat tentang evaluasi model pengukuran bersama Smart PLS. Jika memang Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman, dapat